Kunjungan Duta Besar Iran ke kediaman pribadi Joko Widodo tidak dapat dibaca sebagai sekadar gestur diplomatik biasa, melainkan sebagai praktik politik simbolik yang syarat makna dalam lanskap hubungan internasional kontemporer. Dalam tradisi diplomasi formal, interaksi antar negara idealnya berlangsung melalui kanal institusional yang jelas presiden aktif, Kementerian Luar Negeri, atau forum resmi. Namun ketika seorang duta besar memilih untuk menembus jalur informal dan mendatangi figur pasca kekuasaan, maka yang sedang bekerja bukan sekadar diplomasi, melainkan apa yang dalam literatur disebut sebagai paralel diplomasi dan informal power persistence. Ini menandakan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya berpindah bersama jabatan, tetapi tetap melekat dalam jaringan, reputasi, dan kapasitas negosiasi personal. Dalam konteks ini, langkah Iran sebagai aktor yang tengah berada dalam tekanan geopolitik global merefleksikan kalkulasi rasional khas realisme. Mencari titik pengaruh yang paling stabil dan dapat diakses di tengah ketidakpastian. Bahwa pilihan itu jatuh kepada Joko Widodo menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya dipandang melalui struktur formal pemerintahannya, tetapi juga melalui figur yang dianggap memiliki kontinuitas pengaruh. Dengan kata lain, ini bukan sekadar pengakuan terhadap individu, tetapi pembacaan terhadap konfigurasi kekuasaan Indonesia yang oleh aktor eksternal masih dianggap berlapis dan belum sepenuhnya mengalami konsolidasi pasca transisi. Namun justru di titik ini problem menjadi lebih tajam. Ketika aktor eksternal mampu membaca dan memanfaatkan celah dalam struktur kekuasaan domestik, sementara oposisi internal tidak hadir secara signifikan dalam diskursus global, maka yang terjadi adalah ketimpangan dalam produksi wacana. Di mana posisi Anies Baswedan dalam merespons dinamika ini? Dalam kerangka demokrasi deliberatif, absennya oposisi bukan sekadar persoalan strategi komunikasi, melainkan kegagalan epistemik, ketidakmampuan untuk mengartikulasikan realitas global sebagai bagian dari kontestasi politik domestik. Akibatnya, ruang publik kehilangan dimensi kritik yang seharusnya. Menguji arah kebijakan luar negeri maupun implikasi dari jejaring kekuasaan informal. Dengan demikian, peristiwa ini membuka dua lapis pembacaan sekaligus. Pertama, Indonesia sedang bergerak naik dalam radar geopolitik, sehingga aktor global mulai mencari jalur alternatif untuk mengamankan kepentingannya. Kedua, di dalam negeri sendiri terjadi semacam stagnasi dialektika politik, di mana kekuasaan baik formal maupun informal tidak mendapatkan penyeimbang yang memadai. Dalam situasi seperti ini, yang patut dipertanyakan bukan hanya mengapa dubes Iran datang ke rumah Jokowi, tetapi lebih mendasar, apakah Indonesia sedang mengalami konsolidasi kekuasaan yang sehat atau justru reproduksi pengaruh yang tidak lagi sepenuhnya transparan dalam kerangka demokrasi? Yang jelas Jokowi tengah membangun. Presiden Prabowo menjadi aktor dan juru damai dari konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini.